Mari kita bahas soal-soal di sesi 1. Yuk kita bahas soal nomor 1. Ini adalah gambar bendera negaranya Laos. Pada bendera negara Laos terdapat warna merah, yaitu melambangkan keberanian, perjuangan, dan darah para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa raga demi kemerdekaan dan kedaulatan Laos. Kemudian yang di garis tengah itu ada warna biru, yaitu melambangkan kekayaan alam Laos, terutama sungai Mekong yang menjadi sumber kehidupan dan juga kemakmuran negara tersebut. Kemudian ada lingkaran putih yang di tengah-tengah benderanya itu, yaitu melambangkan kesucian, keadilan, dan persatuan rakyat Laos. Lingkaran putih juga melambangkan bulan purnama yang bersinar di atas sungai Mekong, yang dianggap sebagai simbol kesatuan dan kedamaian. Yuk kita bahas soal nomor 2. Oke, siapa yang tidak kenal dengan pahlawan yang satu ini? Beliau merupakan Buya Hamka, atau dengan nama lengkapnya yaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah, yang lahir pada 17 Februari 1908 dan wafat pada 24 Juli 1981. Buya Hamka adalah seorang ulama, penulis, dan tokoh nasional Indonesia yang telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2011 atas jasa-jasanya dalam bidang agama, sosial, dan perjuangan kemerdekaan. Buya Hamka juga seorang ulama besar dari organisasi Muhammadiyah dan pernah menjabat sebagai ketua pertama Majelis Ulama Indonesia. Pada tahun 1964, di era rezim Dr. Insinyur Soekarno, Buya Hamka pernah dipenjarakan oleh Soekarno dengan tuduhan melakukan upaya pembunuhan yang tidak pernah bisa dibuktikan tanpa proses pengadilan selama lebih dari 2 tahun. Selama di penjara pula, Buya Hamka tetap berkarya dan menyelesaikan tafsir Al-Azhar yang hingga kini menjadi rujukan utama dalam studi Islam di negara Indonesia sendiri, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, dan Singapura. Ketika Presiden Soekarno wafat pada 21 Juni 1970, Ajudan Bung Karno datang langsung ke rumah Hamka dan menyampaikan pesan terakhir sang proklamator secara langsung. Isi pesannya sebagai berikut. Bila aku mati kelak, minta kesediaan Hamka untuk menjadi imam sholat jenazahku. Tanpa sedikit pun dendam, Hamka menerima permintaan itu dan memimpin sholat jenazah sang proklamator. Buya Hamka ini menunjukkan kebesaran arti serta ketulusannya dalam memaafkan. Apakah sejarah akan kembali berulang? Hanya waktu yang akan bisa menjawabnya. Yuk kita bahas soal nomor 3. Warna kuning pada bintang, bulan sabit, dan pita adalah warna kerajaan bagi raja-raja Malaysia yang melambangkan kedaulatan. Bintang bersudut 14 menandakan persatuan 13 negara bagian dan wilayah federal dalam Federasi Malaysia. Sedangkan bintang bersama-sama dengan bulan sabit merupakan lambang agama Islam sebagai agama resmi Malaysia. Kemudian di bagian atas perisai terdapat 5 bilah keris yang melambangkan 5 negara bagian, yaitu Johor, Kedah, Perlis, Kelantan, dan Terengganu. Kemudian di bawah keris ada 4 warna, yaitu warna merah, hitam, putih, dan kuning yang melambangkan negeri Pahang, Selangor, Perak, dan negeri Sembilan. Di bagian kiri perisai menandakan negara bagian Pulau Pinang dan bagian kanan terdapat pohon Malaka menandakan negara bagian Melaka. Bagian kiri bawah merupakan lambang negara bagian Sabah, sedangkan di kanan bawah merupakan lambang negara bagian Sarawak. Di tengah-tengahnya terdapat bunga kembang sepatu atau bunga raya yang merupakan bunga nasional negara Malaysia. 2 harimau yang menopang perisai merupakan simbol kekuatan dan keberanian. Kemudian ada di bawahnya yaitu bahasa Melayu bersekutu bertambah mutu. Yuk kita bahas soal nomor 4. Lumba-lumba adalah hewan mamalia yang bernapas dengan paru-paru. Sama seperti manusia dan hewan mamalia lainnya. Mereka tidak memiliki insang seperti ikan, sehingga harus naik ke permukaan air untuk menghirup udara. Lumba-lumba memiliki lubang pernapasan di bagian atas kepalanya yang berfungsi seperti hidung, memudahkan mereka untuk bernapas. Yuk kita bahas soal nomor 5. Ibu kota Provinsi Kalimantan Barat adalah Pontianak.
Kota ini terletak di pesisir barat Pulau Kalimantan dan dilintasi oleh Sungai Kapuas, yaitu sungai terpanjang di Indonesia. Pontianak memiliki sejarah yang kaya dan merupakan salah satu kota tertua di Kalimantan. Nama Pontianak berasal dari bahasa Melayu yang mengacu pada hantu atau makhluk halus dalam mitologi setempat. Kalau di kita ini normalnya yaitu kuntilanak. Nah, kalau ke Pontianak ini bahasa Melayunya. Kota ini juga dikenal dengan julukan kota Khatulistiwa karena terletak tepat di garis Khatulistiwa. Yuk kita bahas soal nomor 6. Pramuka adalah organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang dilaksanakan di Indonesia. Kata pramuka sendiri merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti orang muda yang suka berkarya. Presiden Soekarno memperkenalkan gerakan pramuka dengan lambang tunas kelapa melalui Kepres nomor 238 tahun 1961. Gerakan pramuka diperkenalkan secara resmi kepada masyarakat luas dalam suatu upacara di halaman Istana Negara pada 14 Agustus 1961. Ditandai dengan penyerahan panji gerakan pramuka dari Presiden Soekarno kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX, yang juga menjadi ketua pertama Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Nah, pada tanggal 14 Agustus itulah yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Pramuka. Yuk kita bahas soal nomor 7. Talempong adalah alat musik tradisional suku Minangkabau yang berasal dari Sumatera Barat. Talempong terbuat dari campuran tembaga, timah putih, dan besi putih. Bentuknya bundar dengan bagian atas sedikit lebih besar dari bagian bawahnya, dan terdapat bulatan kecil di bagian atasnya. Talempong berfungsi sebagai pengiring dalam berbagai upacara adat, pertunjukan seni, tari-tarian, dan acara lainnya. Talempong tersebar di seluruh wilayah Sumatera Barat dan menjadi bagian penting dari budaya Minangkabau. Pada tahun 2021, organisasi dunia yaitu UNESCO mengakui gamelan termasuk talempong sebagai warisan budaya tak benda kemanusiaan, mendorong pelestarian dan promosi kesenian ini. Yuk kita bahas soal nomor 8. Bandung dikenal sebagai kota kembang karena keindahan alamnya yang dulu banyak ditumbuhi pepohonan dan bunga-bunga. Julukan kota kembang diberikan oleh wartawan bernama Sultan Satyawira pada tahun 1930-an. Julukan ini kemudian melekat kuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas kota Bandung. Yuk kita bahas soal nomor 9. Rumah Gadang adalah rumah adatnya suku Minangkabau yang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Rumah Gadang memiliki konstruksi rumah panggung yang terbuat dari kayu dengan atap ijok yang curam dan gonjong yang khas. Bentuk atap ini juga berfungsi untuk mengalirkan air hujan dengan cepat. Rumah Gadang bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga pusat kegiatan sosial dan adat. Fungsi lainnya termasuk tempat tinggal keluarga besar, tempat pertemuan adat, serta tempat upacara adat dan ritual. Yuk kita bahas soal nomor 10. Indonesia Raya merupakan lagu kebangsaan Republik Indonesia. Lagu ini menjadi salah satu titik kelahiran pergerakan nasionalis di seluruh Nusantara yang mendukung ide Indonesia yang satu sebagai penerus Hindia Belanda daripada dipecah belah menjadi beberapa koloni. Lagu Indonesia Raya ini diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman pada tahun 1924 dan kemudian diperkenalkan di depan khalayak ramai pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda II di Batavia atau kota Jakarta saat ini. Indonesia Raya selalu dimainkan dan dinyanyikan pada upacara bendera, yaitu pada saat pengibaran atau penurunan bendera Sang Merah Putih, terutama pada upacara Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus setiap tahunnya. Berikut ini adalah jawaban dari soal-soal di sesi 1. Dan inilah pemenang untuk di sesi 1. Selamat kepada pemenang untuk di sesi ini. Kamu berhak mendapatkan uang tunai Rp150.000. Silahkan klaim hadiahnya sesuai dengan format di video paling awal kami upload dan kirimkan ke email yang sama pada video sebelumnya ya. Saksikan kuis berhadiah di channel ini pada hari Selasa dan Jumat dan pembahasan soal pertanyaannya
beserta pengumuman para pemenang pada hari Rabu dan Sabtu. Pada jam 20.00 waktu Indonesia Barat, 21.00 waktu Indonesia Tengah, 22.00 waktu Indonesia Timur ya.